Imam Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, ma nadimtu ala syai'in. Aku tidak pernah merasakan penyesalan yang mendalam, kata beliau. Nadbi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali. Melebihi penyesalanku ketika satu hari itu selesai. Ketika satu hari itu selesai, sedangkan amalku tidak bertambah, padahal jatah umurku berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk senantiasa memohon ampun atas segala kehilapan. Harapan kita mudah-mudahan setiap amal kita diterima dan setiap kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggunakan media sumpah, di antaranya adalah tentang waktu. Jadi waktu senantiasa dipakai atau disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi salah satu media sumpah. Ini menggambarkan tentang pentingnya waktu. Kita membaca kalimat wadduha, wal asri, wal laili, wal fajri, was subhi, dan yang lainnya. Menunjukkan tentang bahwasanya waktu itu sangat penting untuk kehidupan kita. Dan Al-Quran menyebutkan waktu ini disebutkan dalam 3 istilah. Yang pertama, waktu disebut dengan al-asr, ya. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya setiap kita, setiap orang, ukuran waktunya sama. Bahwasanya 1 jam menurut setiap orang itu memiliki ukuran yang sama. 1 jam itu adalah 60 menit. 1 pekan itu adalah 7 hari. Ya. Siang malam itu 24 jam. Semuanya sama. Yang membedakan adalah bahwasanya nilai dari setiap waktu yang dimiliki orang itu bisa berbeda-beda, tergantung diisinya oleh apa. Walaupun ukuran waktunya sama, tapi nilainya bisa berbeda karena isinya berbeda. Yang satu, ketika 1 jam itu diisi dengan amal soleh, diisi dengan tilawah Al-Quran, diisi dengan hadir di majelis ta'lim, diisi dengan sholat sunnah, diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, tentu saja berbeda nilainya dengan 1 jam yang dimiliki oleh orang yang sama atau orang yang lain yang diisi dengan bisa jadi mungkin dengan hal-hal yang mubah, hanya menonton TV misalkan, atau hanya bermain HP saja misalkan, dan yang lainnya. Tentu saja nilainya beda. Sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Maka kemudian Rasulullah SAW berjawab, manusia yang paling baik itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya, baik amalnya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa ayun nasi syarr? Terus siapa yang manusia yang paling buruk wahai Rasul? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling buruk itu adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang umurnya, jelek amalnya. Kalau kita lihat kepada hadis ini, ya, baik yang paling baik ataupun yang paling buruk memiliki umur yang panjang. Sama-sama umurnya panjang. Sama-sama memiliki kesempatan hidup lebih lama. Tapi yang membedakan adalah
Yang satu lebih baik, yang satu lebih buruk, itu karena amalnya. Yang satu lebih baik karena amalnya baik, diisi dengan kebaikan, diisi dengan ibadah, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu umurnya panjang tapi paling jelek karena umurnya itu diisi dengan kemaksiatan, umurnya diisi dengan pelanggaran-pelanggaran, umurnya diisi dengan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bisa kita pastikan bahwasanya umur yang kita miliki hari ini, marilah kita sama-sama isi dengan kebaikan. Ya, apalagi sekarang saat ini kita ada di bulan suci Ramadan. Bisa jadi setiap orang sama waktunya, memang Ramadan itu 1 bulan lamanya. Tapi bisa jadi nilainya bisa berbeda-beda tergantung diisi apa Ramadan itu. Kita pastikan Ramadan tahun ini kita isi dengan amal soleh, diisi dengan ketaatan, diisi dengan kebaikan-kebaikan, hal-hal positif yang itu akan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan dari yang kita lakukan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat imani, waktu juga dalam Al-Quran disebut sebagai al-ajal. Apa maknanya? Al-ajal ini maknanya bahwasanya waktu ini ada ujungnya. Waktu ini ada akhirnya, ada selesainya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, pasti akan menemui ujungnya, menemui akhirnya. Ya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajalnya, memiliki ujungnya, memiliki akhirnya. Dan ketika sampai waktu ajalnya itu, maka tidak bisa disegerakan dan tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa disegerakan. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai naudzubillahi min dzalik, seseorang itu baru menyadari akan ujungnya ini ketika ujungnya ini datang kepadanya. Baru menyadari akan kekeliruannya itu ketika waktu ajalnya datang. Jangan sampai apa yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, disebutkan ketika datang kematian kepada mereka, qala rabbirji'un, maka orang ini berkata, rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Mereka baru sadar ketika datang ajalnya itu. Mereka meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku akan melakukan amal soleh, aku akan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dulu aku tinggalkan, yang dulu di dunia aku tinggalkan. Ramadan aku tinggalkan, sholat aku tinggalkan, zakat aku tinggalkan, ya. Kemudian hal-hal yang haram aku lakukan. Mereka berjanji kepada Allah, kalau Allah mengembalikan ke dunia, mereka akan melakukan amal-amal kebaikan itu yang dulu mereka tinggalkan. Tapi Allah kemudian menegaskan, kalla, sekali-kali tidak bisa, tidak mungkin. Gak bisa kalian dikembalikan ke dunia. Waktu kalian sudah selesai, sudah sampai ujungnya, sudah sampai ajalnya. Jangan sampai kemudian kita, naudzubillah, baru sadar tentang kelalaian kita, misalkan ketika Ramadan ini telah selesai. Ketika Ramadan ini telah selesai, barulah kita sadar pas melihat ternyata kita tidak maksimal memanfaatkan atau mengisi Ramadan ini dengan amal soleh. Nah, Imam Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, ma nadimtu ala syai'in, aku tidak pernah merasakan penyesalan yang mendalam, kata beliau. Nadbi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali. Melebihi penyesalanku ketika satu hari itu selesai. Ketika satu hari itu selesai, sedangkan amalku tidak bertambah, padahal jatah umurku berkurang. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ketika satu hari itu selesai dilewati, menyadari bahwasanya ternyata amalnya tidak bertambah, sedangkan jatah umurnya berkurang. Oleh karena itu, perlu kita bermuhasabah, perlu kita melihat apakah kemudian amal-amal yang sudah kita lakukan ini sudah benar-benar kita lakukan, atau justru banyak hal yang kemudian kita tinggalkan. Nah, ini yang kedua. Dan makna yang terakhir, waktu itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai al-mauqut. Al-mauqut maknanya bahwasanya waktu itu definitif, waktu itu ditentukan.
Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Sholat subuh sudah ditentukan waktunya. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ditentukan waktunya. Bahkan beberapa sholat sunnah juga disebutkan waktunya. Sholat duha di pagi hari, qiyamul lail di malam hari. Saum juga sama. Saum Ramadan ya di bulan Ramadan, ya, ditentukan waktunya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus memiliki jadwal, harus menetapkan waktu-waktu yang kita miliki ini untuk ibadah kepada Allah. Kita harus memiliki waktu untuk tilawah Al-Quran. Kita harus punya waktu untuk sholat berjamaah ke masjid. Kita harus punya waktu untuk ta'lim. Ya, kita harus punya waktu untuk silaturahim kepada kedua orang tua. Kita harus memiliki waktu untuk menambah ilmu dan waktu-waktu yang lain. Kita harus tetapkan, karena kadang-kadang kita seolah-olah tidak memiliki waktu untuk membaca Quran. Seolah-olah sibuk habis semua waktunya. Mengalir begitu saja. Ya, mengalir begitu saja. Maka perlu kita kemudian menjadwalkan, mendefinitifkan waktu-waktu dalam kehidupan kita untuk kebaikan. Itulah 3 istilah waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan kepada kita semuanya, dan kita bisa kemudian berharap, ya, kita bisa kemudian menjadikan waktu yang kita miliki hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya menjadi waktu yang lebih barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.